Apakah tahun 2026 kita bakal memasuki periode B, di mana ini tuh waktunya buat kita semua jualan, kita mesti cash out, ya. Yo guys, oke, gue yakin sebagian besar dari kalian udah pernah ngeliat chart ini ya, yaitu banner cycle. Dimana menurut chart ini, mestinya di tahun depan, tahun 2026, itu kita bakal memasuki periode B, yaitu years of good times, high prices. Sehingga itu waktunya jualan, cash out. Karena katanya harga itu bakal segera turun. Dan menariknya nih ya, sebelumnya di tahun 2023 kita itu sudah melewati periode C, yaitu hard times, low prices. Tapi justru itu waktunya buat buy sampai boom, ya intinya hold aja. Dan kalian lihat deh, ini itu chart tahunannya Bitcoin. Nih kalian bisa lihat, dari 2023 sampai sekarang itu udah naik 650%. Kok bisa pas banget ya? Jadi apakah benar tahun depan itu waktunya jualan? Nih, gue bakal bahas lengkap sama kalian di video ini. Guys, sebelum video ini dilanjutin, gue mau ingetin sama kalian di tanggal 20-21 November nanti bakal ada the biggest Web3 event in Jakarta, yaitu Web3 Week Asia yang bakal diadakan di Hotel Pullman Tamrin ya. Kalian semua gak boleh banget ada yang miss event ini kalau kalian mau belajar dan kalian mau tahu sebetulnya apa yang bakal terjadi di market tahun depan. Karena yang bakal sharing sama kalian adalah real praktisi, mereka yang sudah terjun lama di market dan mereka-mereka yang punya alpha yang bisa dibagikan buat kalian semua. So jangan sampai kalian ketinggalan. Kalian bisa check out di description gue untuk kalian bisa dapetin discount tiket buat datang ke Web3 Week Asia. Oke? See you on the event. Oke guys, so gue bakal bahas lengkap sama kalian story mengenai ditemukannya chart ini, yaitu Banner Cycle. Jadi nama penemunya adalah Samuel Banner di tahun 1873. Dan sebetulnya dia itu nemuin chart ini gara-gara dia itu habis rungkat. Ya, jadi Samuel Banner ini sebetulnya itu bukan seorang trader, tapi dia itu farmer. Ya, dia tuh petani, peternak ya. Dia nanam jagung sama ternak babi. Yang ceritanya pada waktu itu dia tuh cukup sukses di daerah Ohio, Amerika Serikat. Tapi tiba-tiba out of nowhere di tahun tersebut 1873 terjadi stock market crash. Ini tuh bener-bener crash ya, sampai yang gue baca di tahun itu tuh bank-bank pada tutup, bisnis-bisnis sampai puluhan ribu yang pada hancur, dan tahun 1873 itu sampai dikenang sebagai America's First Great Depression. Dan tahu nggak pemicunya gara-gara apa? Gara-gara rel kereta. Ya, jadi intinya setelah Amerika Civil War, Amerika itu tuh punya proyek untuk bangun rel kereta gila-gilaan. Mereka ngeluarin investasi besar-besaran sampai ngutang-ngutang, dan utangnya juga digulung lagi. Sampai ya long story short itu hancur lah kira-kira gitu. Nah waktu itu basically mayoritas penduduk Amerika itu rungkat, termasuk si Samuel Banner ini yang nyimpen uangnya di deposito bank, dan deposito banknya ini sama banknya dipakai lagi buat danain proyek rel kereta, dan proyeknya gagal bayar. Singkat cerita ya udah uangnya tuh lenyap gitu aja. Dan ketika semua hartanya kolaps, hartanya hilang, Banner ini tuh jadi terobsesi untuk memahami yang namanya market cycles, supaya dia itu bisa tahu kapan timing yang terbaik untuk entry maupun timing yang terbaik buat exit dari market. Dan apa yang dia lakukan, kalian tahu nggak? Dia itu track data historical harga jagung sampai puluhan tahun ke belakang. Dan ternyata dia itu nemuin kalau naik turunnya harga jagung itu ada patternnya, ada polanya. Jadi kira-kira per 11 tahun harga jagung itu tinggi banget, dan setelah itu jatuh dalam banget, baru pelan-pelan naik lagi. Dan dalam interval 11 tahun itu biasanya ada lonjakan kecil lah di tahun ke-5 sampai tahun ke-6. Dan harga babi pun ternyata juga katanya patternnya ini mirip sama jagung ya. Terus yang lebih menarik lagi nih ya, dia itu juga nemuin fakta bahwa finance market pun ya ini juga ternyata punya pattern atau pola yang sama, bahwa biasanya ada satu kepanikan besar yang biasanya terjadi di dalam satu pattern. Dan Samuel nemuin juga bahwa ada crash besar nih yang biasanya terjadi setiap 16, lalu 18, lalu 20 tahun, dan kemudian polanya bakal terulang kembali. Dan gak sampai di situ ya, Samuel ini kan backgroundnya petani nih. Jadi dia itu tahu betul bahwa tanaman-tanaman itu tuh ngikutin siklus ya. Ada tahun baik maupun tahun yang kurang baik, berdasarkan ada pola cuaca, kondisi tanah, bahkan matahari.
Dan sebagai petani nih, dia itu tahu betul mengenai siklus bintik matahari 11 tahun. Bagaimana matahari itu tuh mengalami periode aktivitas yang tinggi dan juga rendah. Jadi korelasinya itu sebagai demikian nih. Aktivitas matahari itu mempengaruhi cuaca, cuaca mempengaruhi hasil panen mempengaruhi harga pangan mempengaruhi ekonomi, dan terakhir baru mempengaruhi overall finance market. Long story short, dari sinilah teori Banner Cycle ini lahir. Di tahun 1875, hanya 2 tahun setelah si Samuel Banner ungkap, dia itu berhasil menemukan grafik sederhana yang bisa memprediksi pasar financial sampai lebih dari 100 tahun ke depan. Kalian bisa lihat ya, grafiknya ini kebagi jadi 3 kategori, yaitu kategori A, tahun panik, di mana market ini katanya bakal mengalami kekacauan. Terus ada kategori B, yaitu masa baik, di mana mestinya harga bakal melambung tinggi. Sekaligus ini tuh jadi waktu yang paling tepat untuk cash out, untuk jualan, ya. Dan yang terakhir itu ada kategori C, yaitu masa sulit, di mana ini mestinya waktu yang terbaik buat belanja karena harga lagi murah-murahnya. Atau bahasa kita itu bottom is in lah, kira-kira gitu. Nah, selanjutnya gue bakal masuk ke poin penting di video ini ya, yaitu dimana gue mau bahas apakah tahun 2026 kita bakal memasuki periode B, dimana ini tuh waktunya buat kita semua jualan, kita mesti cash out ya. Check this out guys, gue udah ngelakuin backtest sama kalian semua, tapi gue pakai S&P 500. Oke, pertama-tama kita coba backtest ke kategori A dulu, yaitu tahun panik, dimana mestinya market bakal mengalami kekacauan kan. Kita lihat ya, yang pertama di tahun 2019 itu invalid karena market malah mengalami kenaikan sebesar 32% dalam setahun. Berikutnya, balik lagi ada tahun 1999, ini juga invalid karena market malah naik 21%. Lanjut di tahun 1981, ini valid karena market memang koreksi 21%. Tapi selanjutnya di tahun 1965 dan 1945 juga invalid karena market malah naik 11% dan 33%. Sehingga kesimpulannya ya, untuk kategori A, jika kita backtest ke S&P 500 untuk 5 periode ke belakang, itu hanya valid 1 aja dan sisanya 4 itu invalid. Lalu sekarang coba kita backtest ke kategori C, yaitu masa sulit. Ini memang valid semua ya. Gue backtest 5 periode masa sulit di tahun 2023 mundur sampai ke tahun 1985 dan memang semua hasilnya positif ya. Returnnya pun bervariasi ya, ada yang dari 9% sampai yang paling tinggi itu returnnya sampai 31%. Dan terakhir ya, ini gue juga akhirnya minta AI, gue minta cloud untuk backtest semua kategori A, B, dan C ke S&P 500 sampai ke awal banget. Dan hasilnya bisa kalian lihat nih ya, ternyata semuanya memberikan positive result dari kategori A, B, dan juga C. Bahkan ironisnya ya, di kategori A yang mestinya menurut Samuel Banner jadi panic year, ini malah yang average returnnya itu paling tinggi, sampai dengan 21% dengan tingkat akurasi negatif 85%. Simpelnya ya, ini kalau kalian investor dan kalian percaya dan pada jualan before panic year, kalian semua bakalan miss upside potential sampai dengan rata-rata 21%. Kayak contoh nih ya, di tahun 1999 yang menurut Banner Cycle itu mestinya bakal jadi panic year, itu malah jadi tahun puncak dari .com bubble ya. Kalau kalian ingat waktu itu, dan market itu baru panik 1 tahun setelahnya di tahun 2000 sampai 2002. Kalian bisa lihat chartnya di sini nih. Atau contoh lain di tahun 2008, di mana menurut Banner Cycle itu harusnya sudah masuk kategori B, yaitu tahun yang baik. Yang terjadi malah 2008 financial crisis ya, dan market itu crash sampai dengan 37%. So guys, kesimpulan yang gue mau sampaikan sama kalian semua itu ada 2 poin ya. Yang pertama itu no holy grail. Pada dasarnya nggak ada satupun teori, indikator, ramalan, or cara apapun ya yang mampu memprediksi market dengan tingkat akurasi 100%. Ini gue mau kalian semua jangan ada yang gampang kemakan ya sama prediksi-prediksi apapun di luar sana yang kelihatannya meyakinkan nih, banyak dibicarakan, terus pada akhirnya kalian semua mengambil keputusan investment kalian karena mengandalkan prediksi tersebut. Dan ketika misalnya hasilnya salah, kalian rungkat, terus kalian nyalahin mereka atau prediksi tersebut ya. Ini gue nggak bilang juga Samuel Banner ini penipu, or Banner Cycle ini sama sekali nggak guna or invalid ya. Tapi fakta yang paling penting yang harus kalian terima adalah di poin nomor 2 gue, yaitu
market itu tuh sangat kompleks ya. Menurut gue markets are complex adaptive systems. Market itu tuh dipengaruhi oleh puluhan, bahkan ratusan juta investor di luar sana dengan psikologi maupun size yang berbeda-beda. Terus ada juga teknologi yang terus berkembang. Terus ada juga faktor kebijakan pemerintah yang juga bisa berubah-berubah. Kayak contohnya ya, di tahun ini setelah Donald Trump dilantik, dia malah melakukan kebijakan Trump tarif ya. Belum lagi bisa jadi ada Black Swan events yang nggak bisa diprediksi dan masih banyak lagi faktornya. So, kita semua itu nggak ada yang boleh overconfident, terus juga emosional dalam ngambil keputusan, dan yang paling penting ya, kita tuh harus mampu memanage resiko dengan sangat baik. So, apapun skenario yang terjadi nih ya, kalian tuh tetap punya cara supaya kalian bisa selamat dari market. Oke guys, that's it untuk video kali ini. Next, gue bakal bahas lebih dalam lagi mengenai analisis pribadi gue untuk market di tahun depan dan juga risk management gue pribadi. Oke?